kasih-Mu Yesus, Kau telah diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, bersyukur ya Tuhan. Haleluya, taruh kasih-Mu, taruh anugerah, besar setia. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Diberkatilah kita yang datang pada pagi hari ini, sebab kita mengenang akan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Berkati Tuhan ibadah Jumat Agung pagi ini dari awal sampai akhirnya. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang melayani firman, hamba-Mu yang melayani perjamuan suci, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan berkati, agar kami semua merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Yang sudah hadir Tuhan memberkati sukacita, untuk kami dapat bersukacita memuliakan nama-Mu. Yang masih di perjalanan Tuhan berkati perjalanan mereka, percepat langkah mereka untuk bersama-sama dengan kami bersukacita memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Tetap berdiri. Shalom, shalom. Semua diberkati Tuhan, siap memuji Tuhan, Tuhan di tengah-tengah kita, dan siap menolong, memberkati, dan campur tangan untuk setiap kehidupan, persoalan, permasalahan kita. Monggo, sami nderek Gusti, kita angkat pujian ini. Semua tetap berdiri. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo Pak sami nderek
saminere Gusti. Monggo Pak saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Pak saminere Gusti. Monggo Bu saminere Gusti. Monggo Bu saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Bu saminere Gusti. Monggo Mas saminere Gusti. Monggo Mas saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mas saminere Gusti. Monggo Mbak saminere Gusti. Monggo Mbak saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak saminere. Monggo Dek saminere Gusti. Monggo Dek saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Dek saminere Gusti. Monggo saminere Gusti. Monggo saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo saminere. Monggo saminere Gusti. Monggo saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sekali lagi. Monggo saminere Gusti. Monggo saminere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo saminere Gusti. Monggo saminere Gusti. Monggo saminere Gusti. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pujian ini memberkati kita. Monggo saminere Gusti. Gusti Yesus itu juru wilujeng saya dan saudara. Puji Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan bangkit berdiri bersama-sama, kita yakini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong saya, menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita sambut. Lanjutkan dengan pujian Eling lan Waspodo. Amin. Eling lan waspada, dunyane wis padha, urip labange, rego-rego larang. Eling lan waspada, jaga batin iman, Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Eling lan waspada, dunyane wis padha, urip labange, nyanyi-nyanyi barang. Eling lan waspada, jaga batin iman, Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Eling lan waspada, dunyane wis padha, urip labange, rego-rego larang. Amin. Eling lan waspada, jaga batin iman, Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Eling lan waspada, dunyane wis padha, urip labange, nyanyi-nyanyi barang. Eling lan waspada, jaga batin iman, Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Yesus wis ngendika, kudu eling lan waspada. Bapak Ibu, pujian ini pujian yang lama. Eling lan waspodo, rego-rego larang, ngendi-ngendi perang. Saniki sing larang apa? Ayo mbok-mbok, ibu-ibu. Minyak. Nah di sini di depan ada, masih banyak. Cuma larang itu aja. Kalau di lain tempat, walah do rebutan. Pujian ini menjadi kekuatan kita. Saya dan saudara harus eling lan waspodo. Ingat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Walaupun dalam kesulitan apapun, minyak mahal, ngendi-ngendi perang, tetapi ingat Tuhan sanggup menolong kita semua. Kita harus eling kepada Tuhan dan waspodo. Baik, kaum muda akan mempersembahkan pujiannya untuk nama Tuhan. Silakan maju ke depan, kaum muda.
Puji nama Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Dan kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Puji nama Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Yesus datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Yesus datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tetap berdiri. Siapkan diri kita. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Iman kita tambah. Kesetiaan kita tambah. Untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Sebab kekuatan di dalam hidup kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Hidupku, ku
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Biarlah hati kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang terjadi di dalam dunia ini. Karena iman kami adalah iman yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami datang menghadap tahta hadirat-Mu. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan untuk selama-lamanya. Terimalah setiap persembahan pujian yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk terima kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu termeterai dalam setiap hati kami. Dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Hanya oleh karena darah Yesus, darah anak domba Allah yang telah dikorbankan di kayu salib, kita mendapatkan kelahiran baru, kita mendapatkan penyucian dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Sebab itu kita bersyukur melalui pada Jumat Agung pada hari ini kembali kita mengingat akan kesengsaraan Tuhan, di mana seharusnya kitalah yang harus menanggung segala penderitaan, dan hukuman itu harusnya kita yang menerimanya, tetapi diambil alih oleh Tuhan, telah dipikul sepenuhnya oleh Tuhan di kayu salib, dan kita tinggal menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kembali kita mengingat akan korbannya Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan. Itulah kegenapan akan firman Allah, bahwa dialah satu-satunya juru selamat dunia ini. Tidak ada korban yang lain yang dapat menyucikan manusia dari dosa-dosanya.
hanya oleh korbannya Kristus. Hanya oleh korbannya Tuhan Yesus Kristus. Itulah korban yang sejati sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Allah suratan Rasul Petrus kepada jemaat di Korintus. Ada dosa dalam jemaat, haleluya. Saya percaya setiap kita pun, baik melalui tutur kata kita, melalui pemikiran kita, melalui tingkah laku kita, kita pun masih berdosa. Masih ada kehidupan yang mengarah kepada dosa. Tetapi dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Kalau kita tahu persis apa yang kita lakukan, bahwa itu adalah salah, bahwa itu adalah dosa, Dia adalah setia dan adil. Apabila kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Ada dosa dalam jemaat di dalam Korintus pasal yang kelima, 1 Korintus pasal yang kelima. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan ambil 2 ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel untuk memperingati Paskah, mereka juga makan roti yang tidak beragi selama 1 minggu. Haleluya. Demikian juga pada waktu kita menerima perjamuan kudus adalah roti yang tidak beragi. Karena dikatakan oleh firman Allah, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Haleluya. Tuhan menghendaki kita memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, hati nurani yang penuh pengampunan. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus selalu mengampuni orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah terhadap Tuhan. Tuhan di atas kayu salib pun mengampuni segala perbuatan orang-orang yang menyalibkan Dia, yang menyengsarakan Dia, yang menganiaya Dia. Haleluya. Dia ampuninya. Tuhan tidak pernah menyimpan dendam. Demikian juga setiap kita. Kita harus suka mengampuni, suka melepaskan pengampunan. Karena kita bagaikan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Hidup dalam kesucian, kemurnian hati. Hati yang bersih, hati nurani yang bersih itulah yang Tuhan kehendaki. Dan hidup dalam kebenaran, sesuai dengan firman Allah. Kita hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, buanglah ragi yang lama itu. Haleluya. Kalau masih ada sedikit ragi, itu akan mengkamirkan
segala adonan, kata firman Tuhan. Jadi buanglah ragi yang lama itu. Haleluya. Buang sifat-sifat yang lama, sifat-sifat yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan firman Allah. Mari kita buang. Haleluya. Kemarahan, iri hati, dengki, serai, dan jahil metakil. Haleluya. Nah, itu termasuk kehidupan-kehidupan lama yang tidak harus ada di dalam setiap kehidupan kami. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih. Itulah yang Tuhan kehendaki. Maka kita harus suka mengampuni, sebagaimana disampaikan firman Allah, bahwa walaupun saudaramu, haleluya, berbuat dosa, berbuat salah terhadap kita 7 kali, bahkan mereka datang menyesal, kita harus mengampuni mereka. Artinya pengampunan kita tidak terbatas, sebagaimana Tuhan mengampuni kita yang tidak terbatas. Tuhan mengampuni segala dosa kejahatan kita, itu tidak terbatas. Tuhan membersihkan segala hal yang tidak berkenan, cacat, celah, kerut yang tidak berkenan di hati Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita harus membuang semua ragi-ragi yang lama. Haleluya. Segala kehidupan yang lama. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena pembaharuan. Oleh karena darah Yesus yang telah membersihkan kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Memurnikan hati kita. Membersihkan segala kekotoran, kenajisan yang ada di dalam setiap hati kita. Dibersihkannya. Haleluya. Sebab itu mari terus kita buang kalau masih ada ragi-ragi yang lama yang ada di dalam kehidupan kita. Supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Haleluya. Bagaikan domba Paskah yang disembelih. Nah, kalau Bapak Ibu melihat domba yang disembelih, nah itu paling nah jerite meng pisan pindo. Nah, mungkin nek ping telu. Nah, gitu. Seperti itu jeritan domba yang disembelih. Tetapi pada waktu Yesus mau disalibkan, dia harus disengsarakan. Dia harus menerima penderitaan yang begitu rupa. Sehingga Bapak Ibu nanti setelah ibadah akan ada tayangan film Yesus, penyaliban Tuhan Yesus. Mari kita kenang kembali. Bagaimana Tuhan menanggung kesengsaraan kita. Bagaimana Tuhan menanggung segala kejahatan kita yang ditimpakannya di kayu salib. Ditimpakannya dalam penderitaan. Dia dianiaya sedemikian rupa. Dia dicambuk dengan cambuk yang bergerigi. Haleluya. Pada waktu dicambuk dan ditarik, dagingnya itu tercabik-cabik. Seperti itu Bapak Ibu nanti bisa lihat kembali untuk mengenang bagaimana seharusnya kita yang harus menderita, seharusnya kita yang harus dihukum, seharusnya kita yang harusnya masuk neraka, tetapi Tuhan menanggungnya. Tuhan rela menderita untuk kita. Orang yang seharusnya mendapat penghukuman, tetapi kita menerima anugerah keselamatan
oleh karena korbannya Kristus. Mari kita akan ingat kembali bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Sehingga kita akan memiliki hati yang rela berkorban untuk sesama kita. Untuk menangisi jiwa-jiwa. Untuk rela berkorban berapapun harganya. Untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka mendapatkan anugerah sebagaimana kita mendapat anugerah keselamatan. Kita tangisi keluarga kita. Kita bayar harga. Berapa yang harus kita bayar? Mari kita lakukan untuk keluarga kita. Mungkin pada waktu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, kita mendapatkan bukan hal yang baik, tetapi mendapatkan hal yang tidak baik. Mungkin kita mendapatkan luapan kemarahan dan banyak hal bisa terjadi yang harus kita alami pada waktu kita menyaksikan tentang Kristus sebagai domba yang tersembelih untuk penebusan dosa umat manusia. Karena tidak ada korban yang lain yang pernah ada di dalam dunia ini selain korbannya Kristus. Inilah karya yang terbesar. Haleluya. Yesus tersalibkan itulah karya yang terbesar. Yang tidak akan lekang dimakan zaman. Dan semuanya terus akan diingat oleh umat manusia. Oh, kita diselamatkan hanya oleh korbannya Kristus. Haleluya. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kekayaan dan derajat pangkat kita. Kita diselamatkan. Bukan karena kita bisa selamat. Tetapi hanya oleh anugerah. Pemberian Allah. Haleluya. Di mana hanya oleh karena iman, percaya kita diselamatkan. Tanpa iman, tanpa percaya kepada Yesus, maka sia-sialah. Haleluya, pengakuan kita. Tanpa iman yang kokoh, iman yang teguh, haleluya. Sampai akhir hidup kita, haleluya. Karena yang menentukan bukan yang awal, tetapi yang akhir. Itulah yang menentukan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, Yesus adalah domba Paskah. Domba Paskah kita juga yang telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Haleluya. Kemurnian dan kebenaran yang Tuhan kehendaki dari setiap kehidupan kita. Hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita berhak menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kita berhak menerima anugerah darah Yesus itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita berhak menerima korbannya Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kemurnian hati dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu hanya oleh korbannya Kristus kami diselamatkan. Hanya karena domba Paskah kita yang telah disembelih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mengangkut segala dosa dunia ini. Segala dosa umat manusia, terutama yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
mengaku percaya kepada korbannya Tuhan Yesus Kristus, dia mendapat anugerah keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus pada kesempatan siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami hamba-hambamu yang telah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan yang sakral. Pekerjaan yang kudus. Pekerjaan Allah. Haleluya, yang suci. Haleluya. Mari Bapa. Tuhan memberkati setiap kami hamba-hambamu untuk Tuhan layakkan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, bersihkan dari segala noda, cacat celah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami hamba-hambamu dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan yang mulia Jumat Agung, di mana kami memperingati kembali akan korbannya Kristus di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami ingat kembali melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Tubuhmu, darahmu menyatu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima dengan penuh ucapan syukur dan doa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam namanya yang kudus dan esa, Tuhan Yesus Kristus, kami melayani dan terima perjamuan kudus pada kesempatan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Darahnya, oh
Baik Bapak Ibu Saudara, sedikit kami mau mengumumkan berkaitan dengan hari Minggu besok pas hari-hari Minggu Paskah, di mana yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu untuk telur Paskah. Kemarin disampaikan bahwa untuk masing-masing kakak itu membawa 1/4 minimal. Tapi puji nama Tuhan, ada berkat dari Tuhan bahwa nanti seluruh jemaat nggak usah membawa, ya, nggak jadi membawa. Dan telur Paskah ini sudah tersedia dari jemaat Tuhan yang mau memberkati. Ya, jadi kami umumkan untuk semua jemaat yang sudah diumumkan Bapak Gembala kemarin nggak jadi seluruh jemaat nggak usah bawa telur Paskah, sudah tersedia dari jemaat. Itu aja, ya. Ya, terima kasih pengumuman dari kami. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa sehabis ibadah ini ada penayangan film Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sabar, ya. Bisa sehabis ibadah ada penayangan film Yesus. Monggo, katuran mirsani. Untuk hari Minggu ada persembahan 2 kali karena ada pertemuan Mawil hari Selasa di tempat ini. Jadi kantong kolektornya ada 2 untuk persembahan pekerjaan Tuhan dan juga untuk Mawil 1 yang akan berkumpul pada hari Selasa. Jadi hari Minggu ada 2 kantong kolektor. Puji Tuhan. Kalau kita sampun cekap katuran mangke bibar ibadah mboten kepareng langsung mundur. Mirsani langkung rumiyin penayangan film Tuhan Yesus Kristus. Kangge ngemut malih pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Katuran sampai jumeneng, mari kita akan berdiri, kita akhiri lebih dahulu ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Doa ya please kita sampaikan dan nanti haleluya kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Markus Sarno akan menyampaikan doa syafaat kita pada siang hari ini. Yeah.
Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu melimpah atas kami. Tangan Tuhan senantiasa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa akan jemaat di tempat ini. Dan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, pekerjaan Allah di tempat ini akan semakin diperluas, semakin berkembang, karena berkat Tuhan ya begitu luar biasa. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah raya, ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan segala cacat celah kami, sehingga kami layak menghadap hadirat Tuhan Yesus Kristus. Yang seharusnya kami jatuh di dalam dosa, lumpur dosa. Namun saat ini Tuhan telah memberikan kami kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang mengalir di atas kayu, di atas Kalvari. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu pasti digenapi. Saat ini kami sudah menerima berkat rohani firman Allah. Kami harus meninggalkan ragil yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama yang tidak berkenan di hati Tuhan. Serai drengki, semuanya tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya itu. Dan kita harus masuk menerima untuk ragi yang baru. Hidup yang lama sudah kita tinggalkan, sudah berlalu, namun yang baru sudah datang. Kita harus menerima, kita harus melakukan sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah adalah iya dan amin. Firman Allah adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah Allah sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kabar firman Allah, kabar kebenaran. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini. Biarlah semakin hari semakin diberkati dalam pelayanannya. Keluarganya diberkati dengan apa yang menjadi usahanya. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami serahkan kepadamu Mbah Wigno Putri. Sisa hidupnya ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah sendiri. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang saat ini ambil bagian pelayanannya. Tuhan, tanpa terkecuali apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi pergumulannya, kami serahkan sebenarnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Juga kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah Paskah hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Iko dari Magelang. Tuhan, awal pertengahan hingga akhir, biarlah nama-Mu dipuji, permuliakan. Biar Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami semuanya. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dalam perjalanannya nanti. Biarlah tibakan di tempat ini dengan selamat, dengan campur Tuhan Yesus Kristus, campur tangan daripada Allah sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah semakin hari nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Setelah ibadah Jumat Agung ini, kami semua akan melihat penayangan penyaliban tentang Tuhan Yesus Kristus di Bukit Gunung Golgota. Darahnya yang mengalir di Kalvari. Tuhan, kita akan mengingat akan kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Bapa. Urapi jamah film ini Tuhan, hati kami Tuhan, supaya Roh Kudus menerjemahkan lebih lanjut lagi, sehingga kami boleh mengerti akan hikmah daripada Allah sendiri Tuhan Yesus Kristus. Karena penyaliban
tentang Tuhan Yesus ini suatu kemenangan yang daripada Allah yang kita terima. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, hati kami, telinga kami. Dan apa yang kita pandang, kita akan lihat juga mata kami Tuhan. Urapi, jamah, sucikan, kuduskan Tuhan. Biarlah apa yang kita lihat ini nanti benar-benar memberkati kami semuanya. Semuanya demi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.